Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di VFX Vision. Di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat crystal shader di Blender. Nah, crystal shader ini agak sedikit berbeda dari glass pada umumnya karena nanti ini akan mendispersi atau ada dispersion pada shadernya. Wikimedia Common. Nah, itu dia. Jadi jika ada cahaya datang dan mengenai benda bening setelah itu terpisah seperti ini, itu disebut dispersion. Oke, ya cukup simple sebenarnya, teman-teman sudah pelajari di IPA mungkin. Kita coba bagaimana cara membuatnya di Blender. Kita Shift A dan kita pergi ke Diamonds. Kalau teman-teman nggak ngeliat opsi ini, pasti ada di Edit Preferences dan pastikan teman-teman unlock gitu di Add-ons dan extra objects itu ada. Oke, di sini kita buat Crystal Diamonds dan kita gunakan Brilliant Diamond. Oke, di sini ada custom. Teman-teman dapat atur depth-nya yang seperti ini dan upper facet. Ya, banyak yang bisa dikontrol. Itu. Oke, ini dia. Dan selanjutnya kita lihat wireframe-nya gimana. Nanti itu berpengaruh juga pada proses rendering. Dan kita masukkan bevel tentunya. Kita pergi ke modifier dan masukkan bevel. Jadi supaya tampak lebih smooth. Kita ingin bevel semuanya. Sedikit sekali. Oke, 0,05. Very small amount. Oke. Oke, teman-teman lihat perbedaannya kan tuh. Oke, selanjutnya kita buat shadernya. Kita masukkan dulu HDRI-nya tentunya. Kita pergi ke background dan environment texture. Dan kita open, pergi ke HDRI. Di sini saya ada beberapa koleksi HDRI. Jika teman tidak tahu, HDRI adalah sebuah foto dari foto 360. Jadi ini mengandung data cahaya dan itu sangat luas range-nya. Dan kita pilih mungkin yang mana ya? Saya pilih yang ini, Studio Small, karena cahayanya sedikit itu ya. Ada yang cahaya yang kuat banget di sini. Mungkin kita pilih itu dan coba kita pergi ke rendering. Nah, kita sudah punya HDRI. Oke, kita buat shadernya sekarang. Kita pergi ke shading. Kita pilih paling enggak di belakang cahaya seperti ini. Dan kita masukkan kamera. Shift A dan kamera. Ctrl Alt 0 seperti ini. Dan mungkin cukup untuk dipresentasikan kepada teman-teman. Oke. Jika mengganggu HDRI-nya, teman-teman dapat matikan nanti itu di transparent. Oke, selanjutnya kita buat new. Dan kita hapus ini principal BSDF, kita gunakan class BSDF. Nah, ini defaultnya seperti ini. Teman-teman punya seperti ini. Nah, ini ada berbeda mungkin. Kita tingkatkan light path-nya, mungkin sekitar 12. Nah, ini semakin sedikit, semakin cepat renderingnya. Nah, cost-nya itu. Teman-teman dapat mengkontrol IOR. IOR itu simpelnya seperti index of refraction. Jadi setiap hal-hal yang bening itu, material yang bening, ada index of refraction. Jadi seperti kaca, kristal, meskipun mereka sama-sama bening, tapi IOR-nya berbeda. Selanjutnya kita coba. Nah, ini sudah bagus. Kita perlu RGB-nya sekarang, seperti yang di dispersion gift tadi itu. Nah, seperti ini. Gimana caranya buat? Jadi kita perlu RGB. Nah, itu terjadi dikarenakan ada perbedaan IOR pada glassnya ini. Jadi kita buat perbedaan di sini. Tekan Shift D. Jadi ada 3. Ini akan menjadi RGB tentunya. Yang pertama ini adalah R, tentu merah. Oke. Dan ini adalah G, hijau. Dan ini adalah blue. Nah, biru. Dan selanjutnya kita hubungkan semuanya. Apa jadinya? Jika kita editif semuanya,
search edit shader, dan maka menjadi warna putih. Nah, tampak sudah. Itu dia, cukup mudah. Dan supaya tampak lebih jelas, kita perlu memasukkan perbedaan sini 1,35, 1,4. Jadi ada sedikit offset itu, jika teman-teman lihat ya. Ada sekitar offset 0,5 itu. Nah, itu dia perbedaannya. Jadi kita tidak pengen kan mengontrol satu-satu gini kayak kurang profesional gitu. Jadi teman-teman tinggal masukkan value di sini. Value ini seperti parameternya ya. Dan selanjutnya kita shift D. Ini adalah IOR. Kita tekan N di sini. Pilih di items, ini adalah IOR. Index of refraction. Dan ini adalah dispersion. Oke. Kita punya dua-duanya sudah. Dispersion dan IOR 1,3. Dan kita hubungkan ke parameter IOR. Nah, seperti ini. Dan dispersion ini akan tanggung jawab untuk offsetnya. Jadi kita masukkan add di sini atau mungkin math ya. Bahasa Blendernya math. Math di sini add. Ini akan menambahkan. Jadi ini akan menjadi offsetnya. Jadi kita masukkan ke sini. Jadi ini dari nilai IOR-nya ya. IOR. Kita masukkan ini ke IOR. Nah, situ. Ya, terlihat sudah. Selanjutnya kita masukkan add lagi. Atau shift D ini. Kita hubungkan ini ke sini. Dan tambahkan lagi. Jadi tambah offset lagi kan itu. Ditambah lagi nilainya. Nah, ini terlalu besar 0,5. Tadi 0,05. Coba kita lihat. Nah, itu dia 0,1. Nah, teman-teman dapat lihat itu RGB. Sekarang sudah keren teman RGB. Dan ini masih belum sampai di sini, kita perlu masukkan yang namanya ya glass lagi. Kita masukkan glass lagi. Jadi kita ingin mengefek hanya bagian transparent saja. Kita masukkan light path ya. Dan kita masukkan shift E dan make shader. Kita hubungkan ini. Jadi ini hampir sama IOR. Ya, semoga teman-teman bisa ngelihatnya lebih jelas. Control B gini ya. Jadi kita hubungkan tuh IOR seperti ini. Ini is transmission ray, yes is this. Ray itu seperti partikel ya, mungkin partikel yang di shoot dari kamera. Kita hubungkan ini ke vector, kita hubungkan seperti ini. Let's see if we make any changes. Coba kita lihat jika kita balik ini. Iya, bagus seperti ini. Ya, pastikan teman-teman save juga ya. Sini sudah save-nya, kita register. Kita beri nama crystal atau mungkin dispersion shader. Oke. Biasanya ini bisa kebalik, teman-teman harus hati-hati ini. Ya, sepertinya nggak terlalu terlihat perbedaannya, batas oke. Teman-teman juga dapat mengkontrol warnanya di sini. Ya, masih RGB masih ada di situ. Dan tampak lebih realistis dari sebelumnya kita punya RGB. Teman-teman dapat atur roughness juga. Tambahkan lagi mungkin value ini. Shift D. Value ini akan menjadi yang namanya roughness. Oke, roughness. Berarti ini roughness ini seperti apa itu, blurnya itu ya. Oke, roughness-nya tentu terlalu tinggi. Oke. 0,05 0,1 yang tampak keren.
Kita buat perlu sedikit aja. Misalnya blurnya sedikit aja kan. I can find a good number. Oke, 0,8. Oke. Oke, mungkin 0,05 tak bagus, dan teman-teman dapat atur desain dispersinya sekarang. Seberapa pecah itu. Oke. Nah, seperti ini. Dan IOR ini 1,4. Kalau nggak salah kristal sekitar 2,3 deh. Jadi ini nilai aslinya dari kristal dispersion. Mungkin sekitar 0,3 kalau nggak salah. Ya sebenarnya seperti ini jika teman-teman bandingkan dengan kristal asli. Atau mungkin diamond asli mungkin. Kita saturation. Kita kurang saturationnya. We should have. Oh salah. Gawat. Yang ini ya. Saturationnya harus seperti ini. Teman-teman dapat cari di online. Ah ya dia. Kristal adakah? 1,3 itu mungkin air 1,3. Nyerempet sedikit. Nah, diamond ini 2,4. Silicon. Oke, ya seperti itu tekniknya. Ya, harapannya ini bisa menambah wawasan teman-teman bagaimana cara membuat crystal shader yang bagus, atau mungkin membuat glass RGB. 0,03. Oops. Let's see here. Ada sedikit dispersion harusnya. Teman-teman tinggal render jika sudah puas. Oke, itu dia. Mungkin sebaiknya kita kurangi ini. Teman-teman dapat cheat juga mungkin hingga punya hasil yang diinginkan seperti ini mungkin. That's okay, teman-teman dapat assign ke yang lain. Coba kita tingkatkan lagi strength-nya 3 seperti ini sky-nya. That's extremely fine. 2,3. Coba kita masukkan mesh dan kita gunakan one key. Kita link ini. Nah, itu dia. Wow. Nah, kita masukkan shade smooth tentunya. Subdivision surface dan shade smooth. Tampak lebih terlihat kan. Ya, seperti itu bagaimana cara membuat dispersion di Blender. Semoga tutorialnya bermanfaat. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.